Setelah perintah menyembah kepada Allah dan larangan berbuat syirik, perintah selanjutnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Allah menggabungkan antara perintah berbakti kepada kedua orang tua dengan perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila orang tua itu telah dalam usia yang lanjut, salah satunya ataupun keduanya, jangan sekali-kali berkata sesuatu yang sedikit agak kasar sudah dilarang oleh Allah, apalagi membentak kedua orang tua kita. Maka jangan kalian membentak mereka berdua, dan wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah. Ketika kamu berada di hadapan kedua orang tuamu, rendahkan sayapmu karena rahmat. Jadikan dirimu menjadi seakan-akan hina di hadapan kedua orang tuamu, dan selalu ucapkan rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangi kedua orang tua kami sebagaimana mereka mendidik kami dan menyayangi kami di saat kami kecil. Bagaimana tadi Al-Habib Ali Al-Habsyi menyampaikan akan keinginannya berbakti kepada ibunya, sampai-sampai beliau berkata, seandainya aku bisa menebus orang tuaku, ibuku terutama, untuk hidup kembali, aku akan tebus dengan segala hartaku. Dan beliau berkata, tidak ada satupun yang aku miliki, semua yang ada pada diriku aku yakini bukan sebagai milikku, tetapi milik daripada ibuku. Dan jika ibuku hidup lalu menjual aku di pasar, demi Allah aku bersumpah, aku rela menjadi budak dijual di pasar oleh ibuku. Demikian Al-Habib Ali Al-Habsyi. Dikatakan kepada Ali bin Husain, cicit daripada Rasulullah SAW, dikatakan kepadanya, innaka min abarrin nas wala ta'kul ma'a ummika fi sahifah. Sesungguhnya engkau adalah anak yang paling berbakti kepada orang tua, wahai Ali Zainal Abidin, tetapi engkau tidak pernah makan bersama ibumu dalam satu hidangan, satu piring bersama dengan ibumu. Kenapa demikian? Beliau menjawab, akhafu an tasbiqa yadi yadaha. Aku takut ketika makan bersama ibuku, tanganku mendahului mengambil makanan yang diinginkan oleh ibuku. Ibuku ingin tetapi belum sempat mengambil, sementara aku terlebih dahulu mengambil. Maka dengan demikian fakuntu qad aqaqtuha, berarti aku telah durhaka kepada ibuku. Demikian mereka anak-anak yang telah dididik dengan pendidikan yang sangat luar biasa, dan mereka pun berbakti, mengerti bagaimana bersikap kepada kedua orang tuanya. Hal itulah yang tidak kita dapati di zaman yang telah akhir ini, di mana banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tua, banyak orang tua yang melalaikan pendidikan anak-anaknya, dan banyak terjadi pemutusan silaturrahim. Betapa tadi disampaikan, sesungguhnya rahmat tidak akan turun kepada satu kaum yang di situ ada orang yang memutuskan silaturrahim. Kaum yang di dalamnya ada satu saja orang yang memutuskan silaturrahim, maka Allah tidak akan menurunkan rahmat Allah. Tadi disampaikan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, salasun la yanfa'u ma'ahunna amal. 3 hal yang tidak akan pernah amal apapun bermanfaat apabila disertai dengan 3 perkara ini. Yang pertama, al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, al-firaru yaumaz zahaf, yaitu lari pada saat hari peperangan. 3 hal ini tidak akan pernah bermanfaat sekalipun kita melakukan amal sebanyak-banyaknya. Para hadirin rahimakumullah, karena itu setelah tadi banyak kita mendengar mutiara hikmah sejak sore kemarin sampai pagi hari ini, dan sampai nanti kita terus memelihara kebaikan ini. Mudah-mudahan hal ini terus terpelihara sampai kita pulang ke rumah kita masing-masing.
Tadi kita telah bersama-sama berikrar menyampaikan taubat kita kepada Allah, permohonan ampun kita kepada Allah dengan setulus-tulusnya, dengan hati yang benar-benar dan bersungguh-sungguh. Maka kita yakin dan berhusnudzon kepada Allah, saat ini kita yang hadir dari manapun kita datang ke tempat ini, berkumpul di majlis ini dengan tujuan dan maksud yang sama, dengan tujuan dan maksud satu, yaitu mengagungkan Allah dan Rasulnya, dan karena rasa cinta kita kepada para aulia Allah, kepada Al-Habibul Imam Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf, maka kita yakin semua permohonan kita, panjatan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, marilah taubat tadi kita teruskan, kita pelihara sampai kita keluar dari majlis ini, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang lebih baik dalam beramal, lebih baik dalam beribadah, lebih memperhatikan keluarga kita, pendidikan anak-anak kita, dan yang anak merasa memiliki orang tua lebih berbakti kepada orang tuanya, lebih menghormati kedua orang tuanya, dan tentunya kita lebih lagi untuk memperhatikan pentingnya ilmu, pentingnya mempelajari agama, karena itulah yang akan bisa membuat kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, terakhir kalinya pada pagi hari ini kita datang dengan menghadap kepada Rasulullah SAW, dan kita yakin roh beliau hadir di tengah-tengah kita. Al-Habib Ali telah berkata, man tawajjah nahwa babik ma raja' min dzaka khaib. Barang siapa yang mengarah kepada pintumu wahai Rasulullah, tidak akan pernah pulang dengan sia-sia. Yakinlah bahwa kita tidak akan pulang dengan sia-sia. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, inilah kiranya yang dapat saya sampaikan, dan mudah-mudahan semua yang kita dapatkan akan terus menjadi yang bermanfaat bagi kita di tempat ini sampai kita pulang nantinya. Demikian, dan atas kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بنية الشفاء للحبابة سعود بنت سقاف بن محمد بن بصري السقاف، أن الله يشفيها بشفاء